Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gua Aaron. Kalian sadar nggak sih kalau asuransi sangat penting untuk menjaga kekayaan kalian? Kalau kita lihat dari pedoman piramida keuangan, maka punya asuransi itu penting sebelum berinvestasi. Kenapa penting? Yaitu untuk melindungi hasil investasi dan tujuan keuangan kalian. Bayangkan aja misalnya 30% sampai 50% penghasilan kamu semuanya masuk ke investasi. Misalnya ke reksadana lah, ke saham untuk tujuan keuangan tertentu. Nah, contohnya nih, misalnya tujuan keuangan kamu untuk membeli rumah yang waktunya sekitar 5 tahun lagi ke atas. Maka kamu masuk ke investasi yang berisiko tinggi, kayak saham, reksadana saham, atau kripto yang menawarkan return yang tinggi dalam waktu yang panjang. Nah, sisa penghasilan kamu setelah dikurangin dengan investasi cuma cukup dipakai untuk kehidupan sederhana sehari-hari aja. Nah, amit-amitnya kalau misalnya kita sakit nih, kan karena penyakit itu juga nggak ada yang tahu kapan datangnya. Dan sianya lagi harus masuk ke rumah sakit. Biaya rumah sakit kan mahal banget nih. Dan karena tidak ada persiapan untuk biaya ini, nah, kamu harus menjual sebagian aset investasi kamu untuk tujuan keuangan membeli rumah tadi dialihkan untuk membayar biaya rumah sakit. Mending kalau investasinya sudah untung atau setengahnya break even point atau BEP. Kalau misalnya masih minus gara-gara masuk ke instrumen investasi yang berisiko kayak saham atau kripto tadi, ya kan mau ngambilnya juga nggak tega. Plan investasi kita untuk tujuan keuangan tadi jadi terganggu. Nah, terus fungsi lainnya dari asuransi adalah untuk melindungi finansial keluarga. Kalau kamu sudah punya keluarga, penting banget untuk punya asuransi jiwa. Kenapa? Fungsi asuransi jiwa kan memberikan santunan kepada tertanggung yang meninggal. Uang santunan ini akan diterima sama keluarga yang ditinggalkan. Misalnya, kalau kamu seorang suami yang menanggung kehidupan satu istri, dua anak dan orang tua, dan mereka bergantung hidup dari penghasilan kamu, amit-amitnya nih, kamu meninggal, keluarga yang ditinggalkan juga bakal kehilangan pemasukan, yaitu penghasilan kamu. Nah, itulah pentingnya punya asuransi jiwa. Meski tidak bisa mengobati rasa sedih ditinggalkan keluarga, tapi setidaknya yang ditinggalkan bisa menata hidup untuk beberapa tahun ke depan dengan uang santunan dari asuransi jiwa. Lalu, gimana caranya memilih asuransi yang tepat? Nah, yang pertama, tentukan prioritas kamu terlebih dahulu. Nah, jadi asuransi itu ada urutan prioritasnya yang ideal untuk setiap orang. Nah, yang pertama asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan itu untuk mengcover penyakit biasa seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lain. Sakit kritis untuk mengcover biaya penyakit kritis seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Kalau asuransi jiwa untuk mengcover hidup seseorang, jadi kalau meninggal, uang tanggungannya turun. Kalau kamu belum punya asuransi kesehatan, usahakan untuk punya asuransi kesehatan terlebih dahulu. Ambil sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya, kalau masuk rumah sakit, mau dapat pelayanan yang seperti apa. Semakin tinggi pelayanannya, pasti semakin tinggi juga premi yang harus dibayarkan ke asuransi. Kalau misalnya penghasilan kamu masih terlalu sedikit, pakai BPJS saja, itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, terus lihat juga kondisi kamu. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau kamu memiliki tanggungan keluarga, maka penting untuk punya asuransi jiwa. Nah, lalu berapa uang pertanggungan atau UP yang pas untuk asuransi jiwa kamu agar bisa menopang kehidupan keluarga setelah amit-amitnya meninggal? Nah, jadi ada 3 metode perhitungan. Yang pertama ada human life value, income based value, dan financial needs based value. Nah, kalau human life value itu dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dikali dengan lama dana yang akan disiapkan tanpa perhitungan faktor lainnya. Nah, kalau income based value itu sama kayak human life value tapi memperhitungkan besar bunga atau return dalam reksadana. Nah, kalau financial needs based value itu memperhitungkan kebutuhan ahli waris misalnya untuk kebutuhan dana pendidikan. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Misalnya, ada seseorang yang bernama Bambang punya penghasilan 10 juta rupiah. Bambang punya satu anak yang berumur 3 tahun. Dia ingin menyiapkan uang pertanggungan untuk anaknya sampai anaknya berumur 23 tahun. Kan kalau umur 23 tahun, anaknya bisa cari uang sendiri. Jadi, sampai anak bisa cari uang sendiri, si Bambang ini mau anaknya aman secara keuangan. Kalau misalnya dianya meninggal. Nah, berdasarkan human life value, rumusnya begini nih. Penghasilan dikali 12 bulan, jadi hitungnya per 1 tahun, dikali lagi dengan jangka waktu uang pertanggungan.
Nah, jadi dari contoh Bambang tadi, penghasilan 10 juta dikali 12 bulan, dikali umur anaknya masih 3 tahun, dan mau disiapkan sampai umur 23 tahun, berarti jaraknya sekitar 20 tahun. Nah, setelah dihitung, uang pertanggungan yang cocok berdasarkan metode yang satu ini itu sekitar 2,4 miliar. Nah, kalau berdasarkan income based value rumusnya begini. Penghasilan dikali 12 bulan dibagi return investasi. Nah, jadi penghasilan si Bambang tadi 10 juta dikali 12 bulan dibagi. Nah, jadi misalnya return investasinya anggap saja 6%. Jadi perhitungan sekitar 2 miliar. Kalau berdasarkan financial needs value, misalnya Bambang mau punya asuransi yang cover biaya pendidikan anaknya kalau dia meninggal, maka uang pertanggungan yang harus Bambang siapkan setara dengan biaya pendidikan anaknya kelak. Nah, jadi harus dihitung biaya pendidikan sekarang ditambah inflasi sampai anaknya lulus nanti. Nah, jadi punya asuransi itu cukup penting untuk melindungi keluarga, hasil investasi, dan tujuan keuangan. Selalu lakukan riset produk asuransi yang akan kamu beli dan selalu pahami isinya. Oh iya, kalau misalnya kamu punya tujuan keuangan untuk membeli rumah, kamu bisa download framework untuk membeli rumah pertama kamu di link pada deskripsi ya. Di situ gue juga menyediakan 4 ebook mulai dari mindset keuangan, membuat perencanaan keuangan, membangun habit untuk menjalankan perencanaan keuangan yang udah kamu buat, dan tips bagaimana caranya membeli rumah supaya lebih untung. Gak hanya itu, ada juga tools untuk mencatat keuangan, melihat hasil investasi, dan menghitung uang yang harus kamu kumpulkan. Silakan download di link di deskripsi. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.